Bagi kita semua, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Maha Esa. Kita berdoa agar kiranya selalu dilindungi, diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Yang saya hormati Bapak Paul Denson, Presiden Direktur Pragira Expo, dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati para narasumber yang nanti akan memberikan informasi terkait dengan event ini. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Asosiasi Tekstil Indonesia, Bapak Jemi Kartiwa Sastratmadja, yang nanti insya Allah sebentar lagi akan memasuki ruangan. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSIFI atau yang makmili, Pak Ritma Gita Wirjawan yang diwakili oleh Pak Soki. Selamat pagi Pak. Yang saya hormati Ketua Komunitas Digital Printing Indonesia, Bapak Usman Batubara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga, terima kasih juga Pak Arya Utomo selaku Direktur of APR. Yang saya hormati juga para pengurus mungkin asosiasi tekstil dan garmen yang hadir pada kesempatan kali ini, juga perwakilan dari eksibitor yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang tidak kalah penting teman-teman saya jurnalis. Terima kasih, ini senior semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga sudah menunggu dari pagi sampai siang kali ini. Selamat datang di press conference Intertek Inatech 2026. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Seperti kita ketahui, selalu ada dinamika baru yang berkembang yang melingkupi dunia industri, termasuk tentunya adalah tekstil, garment, dan ekosistem yang melingkupinya. Kita tahu mungkin kita telah memasuki era transformasi di bidang industri terkait juga misalnya penerapan industri 4.0, termasuk tantangan juga global, perdagangan, termasuk juga bagaimana mengenai impor yang juga ini juga berdampak pada pasar dalam negeri, dan juga termasuk mungkin ada yang betul-betul dan sebagainya yang ini selalu melingkupi. Tetapi yang menggembirakan data BPS akhir tahun lalu itu melansir temuan bahwa industri ini masih bisa tumbuh loh, 4,30%. Tepuk tangan. Ini jadi ini artinya telah menunjukkan bahwa ternyata kita masih cukup potensi loh, masih punya kekuatan untuk terus berkembang. Tentunya ini juga tidak terlepas dari dukungan dari pemerintah, termasuk pengawasan impor yang lebih ketat, kemudian regulasi terkait dengan industri ini. Baik, kita akan bahas, kita juga mengucapkan terima kasih ini Pragira Expo yang selalu konsisten untuk mengakomodasi tren dan dinamika yang berkembang pada industri ini. Selamat datang. Mungkin bisa di depan, mohon maaf kita mulai dulu. Terima kasih Ketua Umum Asosiasi Pertekstil Indonesia Pak Jemi Kartiwa Sastratmadja yang sudah memasuki ruangan. Baik, mungkin karena waktu saya tidak berlama-lama, saya ingin panggil narasumber kita yang pada pagi hari ini. Yang pertama saya mohon untuk ke depan Pak Paul untuk bisa ke depan. Pak Paul Denson selaku Presiden Direktur Pragira Expo. Kemudian mohon maaf nih saya langsung Pak Jemi Kartiwa Sastratmadja selaku Ketua Umum API. Boleh Pak di sebelah sini? Ya. Kemudian Pak Usman Batubara, kami silakan selaku Ketua Umum Komunitas Digital Printing Indonesia. Kemudian Pak Suryo Utomo, Direktur dari APR, kami juga silakan. Dan berikutnya dari APSIFI, Pak Soki selaku Sekjen. Ada 5 narasumber, mungkin saya ingin membagi beberapa sesi nanti supaya lebih banyak berkembang untuk tanya jawab. Yang pertama tentu saya ingin menggali kira-kira untuk pameran tahun ini apa yang membedakan dan apa yang menarik, tentu dalam konteks tren, tuntutan, dan juga dinamika yang berkembang di sektor tekstil, garment, dan ekosistem yang melingkupinya. Mungkin Pak Paul bisa memulainya, mengawalinya.
Senang sekali pagi hari ini Bapak Ibu bisa menyambut Anda dalam acara Preskon Indo Intertex dan Inatex 2026. Pameran tahun ini akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 15 sampai 18 April, dari Rabu ke Sabtu di JX, tepatnya di JXPO Kemayoran, Jakarta. Dengan tahun ini kami akan membawa tema yaitu When Textile Meets Innovation dengan area kurang lebih 35.000 square meter persegi yang akan diikuti oleh lebih dari 800 peserta dari 29 negara dengan kurang lebih 1.500 brand global. Selama 4 hari kami juga akan menargetkan total pengunjung 35.000 industry professionals untuk mereka bisa bertemu dengan para supplier, bisa berkolaborasi dan menemukan peluang bisnis baru juga nantinya. Pameran ini akan menjadi platform strategis bagi industri tekstil dan garment yang akan menghadirkan seluruh rantai nilai tekstil dari teknologi permesinan, bahan baku produk tekstil, aksesoris, printing, dan juga kimia tekstil. Pameran kami juga akan memperkuat ekosistem industri nasional melalui program business matching untuk mendorong investasi dan pemanfaatan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, serta daya saing global, sekaligus menghadirkan program Build Your Brand yang mendukung untuk pengembangan industri lokal di segmen UMKM. Momentum ini kian positif dengan tarif 0% melalui Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat yang membuka akses pasar lebih luas, mendukung jutaan pekerja, dan mendorong pertumbuhan industri tekstil nasional. Pengunjung juga akan mendapat kesempatan untuk mengikuti program singkat yang menyoroti praktik industri ramah lingkungan serta strategi berkelanjutan. Sejalan dengan perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terhadap keberlanjutan di sektor tekstil. Selain itu, pengunjung dapat menyaksikan trunk show karya desainer Indonesia yang menghadirkan inspirasi kreatif sekaligus hiburan, serta mengikuti berbagai seminar edukasi, mulai dari fashion business seminar hingga seminar yang akan diselenggarakan oleh asosiasi pendukung kami. Dengan kombinasi pameran, edukasi, program sustainability, dan showcase kreatif, Indo Intertex dan Inatex 2026 menawarkan pengalaman lengkap bagi seluruh pelaku industri. Kami berharap acara ini menjadi momen untuk bertukar ide, menjalin kerjasama, dan terus meningkatkan inovasi, keberlanjutan, serta daya saing di pasar global. Terima kasih dan kami menantikan kehadiran Anda di pameran. Baik, terima kasih Pak Paul Vincent yang sudah menyampaikan. Mungkin satu Pak yang menarik, apa yang paling baru atau something inovasi, mungkin teknologi atau apapun yang membedakan dengan sebelumnya, atau mungkin pameran-pameran jenis yang lainnya apa Pak untuk tahun ini? Kami menghadirkan berbagai lebih banyak program acara juga dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini. Dan untuk teknologi dari industri tekstil sendiri nanti dari permesinan tentunya ada juga. Baik, terima kasih, kita kasih aplaus untuk Pak Paul Vincent atas paparannya. Menarik tentunya, pasti ada sesuatu yang baru ya, karena dinamika juga terus berkembang, baik terkait dengan dinamika yang berkembang di lokal maupun global tentunya. Dan ini adalah salah satu momen yang tentu akan mempertemukan dan juga mudah-mudahan ada solusi yang menarik dari sisi ini. Baik, mungkin yang kedua saya ingin ke Pak Jamie selaku Ketua AP, mungkin ini bintangnya nih, bagaimana sesungguhnya di industri perstekstilan kita saat ini, dan kira-kira apa sih harapannya dari kegiatan ini
dan mungkin ada support tertentu atau termasuk mungkin harapan lah kepada pemerintah, karena bagaimanapun kolaborasi itu tidak bisa mungkin pemerintah, swasta, pelaku dan juga ekosistem yang terkait. Pak Jamie silakan. Terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan media yang sudah bersedia hadir di pagi hari ini. Mungkin Indo Intertech 2026 ini dari API ini, satu, kita mengundang guest speaker dari luar negeri. Mungkin sepertinya baru pertama kali di Indo Intertech ini ada guest speaker dari luar negeri ya. Yang sudah confirm hadir guest speakernya itu ada 3 orang. Jadi mengangkat mungkin isu sustainability. Ya mungkin nanti rekan-rekan media bisa menyimak. Terus poin kedua, jadi kebetulan saya ini tahun ini masih menjabat AFTEK, itu Asosiasi Tekstil ASEAN. Jadi kita mengundang istilah pengunjung dari negara ASEAN yang sudah confirm hadir, istilahnya sampai per 2 hari yang lalu itu di atas 50 orang. Ya mungkin ini masih bisa bertambah lagi yang akan hadir ke event 2026. Jadi kita akan membawa Indo Intertech ini bukan hanya untuk lokal, tapi kita mau start membawa at least start dari ASEAN. Bagaimana kita intra-ASEAN ini bisa saling memenuhi. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan Iran War ini betapa rapuhnya dunia ini. Jadi kita berharap bisa memperkuat ekosistem di dalam Indonesia, mungkin di dalam ASEAN yang lebih utuh. Kalau kita melihat industri TPT, Indonesia itu sebetulnya industri tekstilnya yang masih paling lengkap di among ASEAN country ya. Ya negara lain mungkin udah lebih ekosistemnya lebih runtuh. Di Indonesia masih ada polyester, masih ada viskos, mungkin nanti dari Pak Aryo bisa melengkapi. Dan di negara ASEAN yang lainnya itu tidak punya ekosistem yang utuh seperti ini. Ya dulu mungkin Thailand ada, Thailand sekarang satu-satu juga berantakan ya. Jadi kita harap Indonesia ini kita bisa pertahankan, kita bisa sounding ke pemerintah bahwa ekosistem itu sangat dibutuhkan dari hulu sampai ke hilir. Kita nggak bisa berdiri sendiri memperkuat hanya di hilir tanpa support dari hulunya. Dan mungkin dengan isu green energy juga kita harus push kepada pemerintah bagaimana pemerintah bisa mensupport energi yang lebih ramah lingkungan. Mungkin jadi kita harapkan seperti infrastruktur atau pipanisasi di gas kita harus makin dorong lagi, karena di EU SEPA ini mengharuskan bahwa green energy itu menjadi satu syarat. Dan sekarang juga dibahas juga mengenai ROO juga, rule of origin. Dari dulu kainnya bisa dibawa dari luar negeri, dari yang mayoritas garment di Indonesia kan kainnya dari China. Ya, di Indonesia hanya menjadi converter, hanya menjahit dengan put label made in Indonesia bisa diekspor. Tapi kedepannya semua maupun EU maupun Amerika itu mereka itu makin kritis. Jadi dorongan regulasi terhadap tier 1, tier 2 itu makin kuat. Mungkin kalau di cotton mereka bahkan mau mengangkat isu mulai sampai ke tier 3, tier 3. Jadi kita harus siap dengan regulasi yang akan didorong. Jadi kenapa saya juga mengangkat guest speaker dari luar negeri dengan harapan pelaku industri juga bisa hadir, bisa mendengarkan langsung, bisa bertanya langsung pada ekspertis yang di luar, supaya industri TPT di Indonesia bisa mempersiapkan diri. Ya otomatis kita perlu dukungan pemerintah juga. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan media. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Pak Jamie. Jadi intinya kita masih sangat optimistis karena kita punya infrastruktur ekosistem yang lengkap, bahkan
Jadi mungkin ini menjadi kekuatan, termasuk mungkin satu Pak, untuk Bayan ini kan tuntutan ESG ya, keberlanjutan, kemudian juga industri 4.0. Satu lagi mungkin kesiapan kita seperti apa Pak? Ini kan ada sesuatu mau yang tidak mau harus untuk ESG ini. Ya mungkin kenapa kali ini juga kita manggil guest speaker dari luar. Ya, jadi otomatis kita juga mesti melihat di dunia luar seperti apa. Ya, kenapa saya bicara dengan tim Praga juga, kita itu tahun ini akan membuat sesuatu yang berbeda dengan Indo Intertech yang sebelum-sebelumnya. Ya, mungkin dari pelaku, dari pemerintah juga, regulator juga mungkin diharapkan bisa hadir dan bisa menanyakan langsung di luar negeri seperti apa persiapannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Jemi. Sekali lagi terima kasih. Mungkin nanti ada beberapa, tapi kita tahan dulu dari teman-teman bisa langsung. Saya ingin yang pembicara berikutnya dari APSIVI, ini diwakili oleh Pak Farhan Akil Sauki selaku Sekjen. Mungkin bisa disampaikan, jadi seperti apa sih industri benang kita, dan dalam konteks tadi ini kan sesuatu yang ekosistem yang tidak terlepas dari tekstil, garmen dan sejenisnya. Silakan Pak Sadi. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan media. Pertama-tama saya izinkan untuk bicara terkait dengan permohonan maaf saya Pak, karena seharusnya Ketua Umum kami Pak Retma Gita Wirawasta harusnya hadir hari ini, namun beliau konfirmasi untuk terlambat karena ada kegiatan lain. Ya Pak, kalau terkait dengan Indo Intertech ini, kami dari APSIVI tentunya pasti akan mendukung terkait dengan penguatan industri tekstil dalam negeri. Mungkin berbeda dengan API yang mengusungkan terkait dengan guest speaker dari luar negeri. Kami dari APSIVI itu mengadakan seminar juga Pak. Di hari kedua kita undang dari Menteri BKPM, kebetulan confirm yang hadir adalah Deputi Bidang Kerjasama Pak, untuk bicara terkait dengan USEPA, Indonesian Uni Eropa Agreement. Kemudian dari perindustrian dan perdagangan juga. Perdagangan nanti yang akan hadir yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Pak. Dan itu sudah confirm hadir. Nanti dari perindustrian akan hadir, tapi saat ini statusnya masih disposisi, nanti kita coba follow up. Kemudian kami mencoba untuk mengelaborasi terkait dengan manfaat dari UCEPA sendiri. Karena tadi Pak Jimmy sudah sampaikan bahwa memang tekstil kita harus bisa sustainability, kita bisa memperkuat industri tekstil kita karena memang secara struktur kita cukup kuat. Dari petrokimia sampai dengan garment kita sudah tersedia. Namun ini harus diperkuat dari sisi industri dalam negerinya. Makanya kami mengusung terkait dengan UCEPA ini manfaatnya, kemudian untuk tujuannya adalah untuk memperkuat rantai tekstil Indonesia sendiri Pak. Karena salah satu syarat dari UCEPA ini adalah adanya two-step proses, di mana kalau kita bikin garment berarti benangnya harus dari Indonesia. Kalau kita bikin kain berarti seratnya harus dari Indonesia polyesternya. Nah ini kita pingin Indonesia bisa memanfaatkan agreement ini supaya kita bisa meningkatkan ekspor ke Uni Eropa. Yang kedua adalah traceability. Traceability ini mungkin dari tekstil sendiri belum banyak diterapkan. Nah makanya kita ingin pengen mengelaborasi lah kesiapan dari sisi regulasi. Kemudian nanti dari situ dari pelaku usaha, kita mengundang pelaku usaha, hampir 100 pelaku usaha kita undang yang terdiri dari anggota API dan APSIVI juga. Itu bisa bertanya terkait dengan kesiapan Indonesia, apakah kita bisa ekspansi terkait dengan ekspor kita ke Uni Eropa, karena agreement ini cukup penting terutama untuk pakaian jadi, dan tentu terkait dengan rantainya karena ada beberapa prasyarat yang harus disesuaikan oleh industri dalam negeri supaya nanti ini pertumbuhan kita nggak cuman bisa ditargetkan seperti kata Pak Prabowo ya Pak, 8%. Nah ini kita bisa kejar itu dengan catatan ya kita perlu perkuat industri dalam negerinya. Dan secara pasar Pak, pasar dalam negeri kita cukup besar. Dan ini kita minta
industri dalam negeri juga diperkuat dengan catatan bahan baku, kemudian dari sisi intermediate bisa dijaga Pak. Jangan sampai adanya seperti beberapa tahun lalu kita selalu bicara terkait dengan impor ilegal. Nah, thrifting ini kita pengen kalau bisa ini bisa dimanfaatkan oleh produsen lokal kita. Jangan sampai ini kecolongan lagi, dan ini kan proses dari pemerintah kan ada perbaikan. Pak Purbaya, Menteri Keuangan juga sedang mencoba membereskan terkait hal ini, dan dampak perang Iran pun sekarang ini cukup terasa. Kita harus mengevaluasi Pak dari sisi industri kita, apakah kita siap untuk menghadapi eskalasi lebih besar lagi, karena kalau kita lihat berdasarkan informasi yang kita dapat, perang ini nggak akan berlangsung 1-2 bulan saja Pak, bahkan bisa eskalasinya bisa lebih masif. Makanya kami juga dari sisi industri agak sedikit was-was. Saya Pak Jimmy koordinasi terus Pak terkait dengan pemantauan terkait dengan harga bahan baku, kemudian supply, mengenai ethylene glycol kita semua dari Saudi Pak. Nah ini kan kita masih terus pantau, kemudian ada beberapa chemical kita yang masih up and down terus, fluktuatif sekali harganya. Nah ini menjadi isu utama kami dari API dan RCV selaku Asosiasi Tekstil di Indonesia, supaya ya terkait dengan bahan baku di Indonesia bisa disuplai terus menerus Pak. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Pak Sauki atas paparannya. Terima kasih. Karena waktu, saya langsung ke berikutnya. Ini adalah yang tidak kalah penting. Mungkin Pak Digital Planning dulu, Pak Osman dulu, karena saya lihat tadi hadir dari awal. Jadi kira-kira ini kan juga tren yang berkembang, opportunity-nya, tantangannya, terus kira-kira harapan apa dari penyelenggaraan Expo kali ini? Silakan Pak Osman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Paul dari Praga, rekan-rekan narasumber, rekan-rekan media yang saya hormati. Kenalkan, saya Usman Batubara, Ketua Umum Komunitas Printing Indonesia, atau yang biasa disebut dengan Kopi Grafika. Keberadaan printing di dunia pertekstilan merupakan salah satu bagian kecil di bagian hilir. Tadi Pak Jimmy udah cerita tentang dunia pertekstilan secara umum. Kalau untuk dunia printing, memang sudah jauh-jauh hari kita mengenal printing tekstil. Sebelum tahun-tahun abad ke-19an kita juga sudah tahu sablon, pakaian olahraga, itu biasanya udah merupakan bagian dari printing untuk tekstil. Menurut data terbaru dari IDC menyatakan bahwa pengiriman printer sublim pada tahun 2017 sekitar 1.700. Pada tahun 2017 tidak kurang dari 1.500 unit untuk Asia Pasifik ya. Dan tahun ini, tahun 2026, ada pertambahan menjadi 3.000 unit printer sublim. Dari situ, bila kita bandingkan antara tahun 2017 dengan 2026, ada kenaikan sekitar 44%. Memang sama-sama kita maklumi bersama bahwa printing tekstil ini
yang belakangan ini dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, mulai dari cetak sublim, cetak DTG, cetak DTF, perkembangan tekstil printing sudah memasuki menyebar ke berbagai kota, khususnya di seluruh Indonesia. Tidak kurang, perkiraan sementara mendekati sekitar 2000-an perusahaan di seluruh Indonesia tekstil. Dia biasanya memang tidak bisa gabung dengan kopi-kopi center karena dia harus merupakan perusahaan tersendiri karena membutuhkan keahlian khusus untuk cetak tekstil dimaksud. Saudara-saudara sekalian, hal lain yang mungkin bisa saya tambahkan, pada pameran Indo Intertech dalam kurung Indo Texprint, Indonesia Textile Printing, pada tahun ini jumlah pesertanya tidak kurang dari 35 perusahaan yang bergerak di bidang cetak. Di antaranya ada Epson, sebagaimana sama-sama kita sudah kenal. Selanjutnya ada Atexco. Ini adalah cetak sublim yang sekarang sudah ribuan di seluruh Indonesia. Sudah ribuan unit di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena dia teknologinya cukup maju, kecepatannya sangat menjanjikan, dan kualitas memadai, serta pembiayaannya relatif tergolong murah. Pada pameran Indo Texprint tahun ini, salah satu peserta, sebagaimana sama-sama kita ketahui, ada namanya PMJ. PMJ itu adalah merupakan singkatan dari Putra Mutiara Jaya. Di booth-nya akan menampilkan mesin Atexco model X Pro yang kecepatan cetaknya mencapai 430 meter per jam. Cukup menjanjikan, patut untuk kita gali, karena peluang untuk cetak tekstil ini ke belakang sepertinya akan sangat menggairahkan, cukup menantang. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi akan masuk juga ke daerah-daerah terpencil tentunya. Selanjutnya saya juga bisa tambahkan, dari segi warna tidak kalah. Warnanya tidak hanya CMYK, tidak hanya 4 warna, tapi sudah capai 8 warna yang bisa dihasilkan. Selain itu, Kopi Grafika ada kerjasama dengan Praga untuk memfasilitasi para UMKM dengan membuka pavilion Kopi Grafika. Jadi nanti para pengunjung bisa menggali lebih jauh tentang printing di areal pavilion Kopi Grafika yang jumlah booth-nya sekitar belasan booth. Tambahan sedikit lagi, pada hari pertama, insya Allah tanggal 15 nanti, siang jam 1, Kopi Grafika juga akan mengadakan seminar yang bertema peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan cetak sublim di Indonesia. Memang secara umum keberadaan usaha
secara umum di semua sektor adalah getar-getir karena kita adalah tertekan dengan kebanyakan alat yang digunakan, bahan yang dipakai, spare part yang difungsikan pada umumnya adalah impor. Tapi kita berharap ke depan ini mudah-mudahan bisa lebih baik semuanya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab secara langsung lebih baik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk Pak Osman Batu Barang. Kecil-kecil cabai rawit loh. Ini digital, eranya digital. Ke depan juga tadi sudah disampaikan 2000-an. Ini saya kira luar biasa. Boleh jadi ini akan menjadi yang tren, artinya digital kan bisa lebih cepat ya sekarang ada teknologi. Baik, nanti mungkin teman-teman ada pertanyaan, tolong ditahan dulu. Masih ada satu, mohon maaf dari di belakang, Pak Aryo Utomo selaku Direktur APR. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, apa yang baru, kemudian kira-kira harapannya apa di event pameran yang diselenggarakan oleh Prabe Expo ini. Kami silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi menjelang siang pada semua wartawan yang hadir di acara ini. Saya perkenalkan APR, Asia Pacific Rayon adalah salah satu perusahaan serat viskos rayon terintegrasi dan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Lokasi pabrik kami terutama ada di Pangkalan Kerinci Riau, jadi di Provinsi Riau. Tempatnya cukup, Pangkalan Kerinci itu satu kabupaten, tadinya hanya satu desa kecil, sekarang menjadi satu kabupaten yang cukup besar. APR menjual produk viskos tidak hanya di dalam negeri, tapi kami juga mengekspor ke 17 negara di seluruh dunia, yang terutama untuk produk-produk tekstil yang menggunakan bahan viskos atau rayon. Peran kami atau keikutsertaan kami dalam Indo Intertech kali ini bukan yang pertama. Jadi Pak Paul, ini udah ke-8 kali kami join Indo Intertech ini. Jadi ini pameran industri tekstil terintegrasi hulu sampai hilir yang terbesar di Indonesia. Jadi semenjak kami berdiri tahun 2018-2019 kami selalu ikut acara ini. Ya, jadi apresiasi juga pada penyelenggara yang telah menyelenggarakan acara ini secara continuous dan secara berkelanjutan terus dari setiap tahun untuk mempertemukan seluruh industri atau pemain yang ada di industri tekstil yang ada di Indonesia. Tahun ini APR memperkenalkan produk serat viskos dan lyocell yang berbahan dasar dari kayu. Jadi kalau bahan baku untuk tekstil itu yang kita kenal biasanya katun, polyester. Di Indonesia sekarang mungkin sudah mulai dikenal berbahan dasar dari rayon atau dari kayu. Jadi ini dipercaya sebagai salah satu alternatif bahan baku yang baik untuk produk-produk tekstil ke depannya untuk di Indonesia. Karena ini berkelanjutan dan Indonesia merupakan negara tropis yang di mana matahari selalu ada, air selalu ada, dan kayu itu bisa menjadi satu produk utama sebagai bahan baku yang baik untuk produk-produk yang lain selain kalau kita kenal kayu itu untuk produk furniture, tapi ini sekarang bisa kita kembangkan untuk bahan baku produk tekstil yang kita bilang biasanya rayon atau viskos. Di acara Indo Intertech ini kami juga mengajak partner kita, 7 partner kita, partner pelaku tekstil yang nantinya akan membuka stand juga di booth APR, salah satu booth yang cukup besar atau terbesar di event ini. Nanti bisa saudara-saudara juga berkunjung dan berdiskusi langsung dengan pelaku industri yang menjadi partner
kami, partner APR di dalam bisnis sehari-hari. Aplikasi Viscose ini atau rayon ini kita coba terus untuk dikembangkan untuk produk-produk rajut, denim, atau bahan-bahan rumah tangga yang lain yang bisa terus digunakan dan dikembangkan untuk ke depan. Mengenai tantangan industri tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jamie, terus juga Pak Akil, tentang kondisi global yang tidak pasti ini. Baru kita mungkin dari tahun sebelumnya kita dihadapi pada gejolak perang dagang gitu ya, karena ada penerapan tarif di negara-negara yang maju yang menerapkan tarif yang cukup tinggi terhadap produk-produk, tidak cuma produk Indonesia tapi produk-produk dari negara lain juga. Jadi setiap negara berusaha untuk mencari pasar untuk produknya agar pabriknya bisa terus jalan, bisa terus melakukan bisnis. Jadi banyak sekali produk-produk masuk ke negara lain yang tadinya bisa masuk ke pasar tertentu, tapi karena ada penerapan tarif yang sangat tinggi, jadi diusahakan untuk bisa tetap menjual masuk ke negara-negara lain. Dan ini menjadi tantangan buat seluruh negara sebetulnya, termasuk Indonesia juga. Belum selesai perang dagang, ada perang betulan gitu kan. Jadi ini tadi juga disampaikan mengganggu pasok supply chain dari bukan hanya produk-produk tekstil, seluruh produk termasuk juga produk tekstil karena bahan baku menjadi lebih mahal, terus shipment ataupun transportasi menjadi lebih mahal juga, dan ini kita tidak tahu kapan selesainya. Nah, banjir produk juga terjadi di mana-mana gitu, di negara-negara lain juga termasuk di Indonesia. Mungkin bisa dilihat, dibaca di beberapa tahun lalu dan juga sekarang banyak produk-produk yang masuk ke Indonesia, terutama produk-produk ilegal gitu ya. Jadi ini mengganggu industri yang ada di Indonesia. Ini yang menjadi concern juga dari industri tekstil. Apa langkah ke depan yang perlu dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian ini? Jadi dari perang harga dan juga perang yang terjadi saat ini di Timur Tengah, itu adalah yang paling penting menurut kami adalah kerjasama antara pemerintah dan pelaku industri. Karena pelaku industri yang tahu bagaimana kondisi di Indonesia, kalau pemerintah nantinya juga bisa bekerja sama di dalam menentukan kebijakan-kebijakan apa yang perlu diterapkan dan juga tetap melindungi produk-produk atau industri yang memang mempunyai basis di Indonesia. Karena ini penting mengingat industri tekstil ini salah satu industri yang menyerap tenaga kerja yang besar, hampir 4 juta pekerja kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jadi ini suatu hal yang perlu terus dikerjasamakan, dikolaborasikan antara pemerintah maupun pelaku industri tekstil. Perlu juga terus dilanjutkan, kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah yang telah melakukan enforcement atau pencegahan terhadap produk-produk ilegal. Karena produk ilegal ini tentunya akan mengurangi daya saing dari produk-produk kita. Jadi kita tidak bisa, pasar kita diserbu oleh produk-produk ilegal ini. Jadi perlu untuk terus dilakukan enforcement atau pemberantasan terhadap produk-produk ilegal, khususnya produk tekstil yang ilegal masuk ke Indonesia. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjutkan di tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aryo Utomo yang sudah pemaparan. Tadi kata kuncinya ada inovasi produk
untuk bahan baku berkelanjutan dari menggunakan kayu. Ini saya kira compliant ya dengan tuntutan ESG global ya, dan itu tentu juga menjadi kekuatan tersendiri bagi APR, tentu juga bagi Indonesia untuk tetap optimis dengan ekosistem untuk kemajuan industri ini, karena bagaimanapun ini adalah industri yang padat yang harus juga dilindungi. Kuncinya adalah kolaborasi. Baik, sekali lagi terima kasih. Karena waktu, saya akan langsung masuk ke sesi berikutnya, itu Q&A atau tanya jawab dari teman-teman media tentunya. Pertama saya ingin buka termin pertama untuk 3 penanya dulu, mungkin saya bisa dibantu mic-nya. Tolong disebutkan media dan mungkin pertanyaannya diajukan ke narasumber siapa. Pertama ini yang di tengah, Mas Fadli. Ya, ada mic yang ini, mobil? Ya, kami persilahkan nama media dan kira-kira pertanyaannya ke siapa, silakan. Perkenalan, nama saya Fadli dari media Berita Kota ID. Sebelumnya sukses untuk event kali ini, Pak. Yang saya tanyakan di sini kepada Bapak Usman Batubara, Pak. Pak, sejauh ini tantangan daripada industri digital printing itu apa sih, Pak? Gitu. Karena kan industri digital printing ini kebanyakan daripada China gitu, Pak. Kalau untuk dalam negeri itu apa tantangan terbesar, Pak? Apakah dari teknologi, modal atau sumber daya itu sendiri, Pak? Gitu. Kedua kan tadi sempat di-mention bahwa sustainability itu sangat penting, apalagi di global seperti saat ini. Bagaimana daripada pelaku industri tekstil ini menyikapi dari tintanya, terus limbah produksinya seperti apa untuk menanggulanginya itu. Ketiga itu mengenai bahan baku saat ini katanya diwacanakan naik 40% Pak gitu. Bagaimana sih menyikapi ke depan Pak di tengah kondisi geopolitik ini Pak? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, kayaknya ini ke Pak Osman sama Pak Jemi nih kayaknya termasuk nanti bahan baku. Tapi tahan dulu. Yang kedua kami silakan, nanti kita tampung baru ditanggapi oleh narasumber kita. Silakan nama dan medianya ke siapa gitu. Perkenalkan, nama saya Haris dari rightnews.id. Saya mau nanya ke Pak Jemi nih untuk target transaksinya sendiri Pak untuk acara ini Pak. Terima kasih. Baik, 1 poin. Mandi masih ada? 1 lagi? Silakan, Mbak Nana. Pakai mic juga. Diana dari Investasi. Pak Usman, saya mau tahu tadi kan Pak Usman menyebutkan ada berapa tadi ribuan teknologi atau mesin printing. Kemudian tahun ini nambah 3.000 lagi. Itu apa yang mendorong? Apa yang mendorongnya Pak? Apakah meningkatnya produksi? Ini kan semakin banyak orang yang berusaha di bidang fashion dan hijab ya Pak ya. Apakah itu salah satu yang mendorong? Apalagi tadi kan Bapak sebut teknologi adalah sublim. Apakah itu atau yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya. Nanti ada sesi berikutnya. Mungkin yang pertama Pak Usman dulu Pak, mengenai digital printing, trend, dan tadi yang kedua nanti kayaknya juga banyak ke Pak Jemi juga nih ke API. Pak Usman dulu silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi untuk penanya pertama mengenai tantangan. Tantangan utama sebenarnya tidak jauh beda dengan hal-hal yang sifatnya umum. Ada tantangan yang datangnya dari eksternal dan ada yang sifatnya dari dalam diri kita sendiri. Secara umum mungkin kita coba mulai dari diri kita sendiri. Kalau tadi saya sempat mengatakan pengusaha cetak printing tekstil di seluruh Indonesia ada sekitar 2.000 perusahaan. Itu memang 90% malah lebih itu ada di Pulau Jawa. Kalau di luar Jawa yang menjadi pusat hanya wilayah Sulawesi Selatan, Makassar, Medan. Karena itu terfokus di satu tempat, katakanlah hanya di wilayah Pulau Jawa, faktor supply spare part, kemudian SDM yang untuk melaksanakan, mengerjakan pekerjaan tekstil printing itu tadi,
sebenarnya akhirnya banyak yang sifatnya bajak membajak. Itu satu tantangan pertama sebenarnya di antara kita. Operator cetaknya bisa jual mahal ketika dia berhasil mencetak sesuatu, katakanlah hijab yang belakangan ini juga cukup menarik, apalagi musim bulan-bulan puasa. Operatornya itu ketika ada yang nanyakan, pihak lain bisa jadi dari luar Jawa, yuk di sana berapa, tak tambahin ya, pindah ke tempat saya. Itu tantangan, salah satu tantangan dari sisi SDM. Sekolah, lembaga pendidikan yang untuk operator cetak bisa dikatakan cukup langka. Tidak ada malah. Yang ada adalah mulai dari tukang sapu, lama-lama jadi operator adalah karena pembiasaan. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah dari segi bahan tadi. Bahan cetak itu, bahan-bahan daripada untuk cetak tekstil printing ini sekarang sangat bervariasi. Bisa dicetak mulai dari bahan katun sampai bahan yang nilai bahannya itu cukup mahal. Bisa cetak langsung, tapi dengan ada beberapa spek atau mungkin setelan daripada mesin yang digunakan itu, ada pengkhususan untuk bisa mengerjakan itu. Tantangan berikutnya memang itulah mungkin sifat dagang ya. Pengusaha-pengusaha cetak printing yang ada, cetak tekstil printing yang ada di kita, secara umum bukan orang industriawan, tapi pedagang. Jadi motivasinya adalah motivasi asal jadi asal laku. Akhirnya banting-bantingan harga. Cetak sublim per meter ada yang belasan ribu, ada yang 25.000, malah ada yang di bawah 10.000. Cukup luar biasa. Memang animo, keinginan masyarakat, perkembangan teknologi dengan kemajuan fashion sekarang ini, orang setiap hari pakaiannya ingin beda. Kalau bisa ngikutin kalender. Hari ini tanggal 8 April, baju besok adalah udah tanggal 9 April. Itu tentunya memang satu peluang untuk dunia printing, cetak tekstil printing di Indonesia. Yang tidak kalah penting tadi seperti apa yang saya gambarkan tadi, karena printing itu secara umum, ya, mulai dari teknologinya hampir 100% memang harus impor. Kalau bahan masih sangat bervariasi, kita juga punya potensi. Banyak perusahaan-perusahaan yang bisa membuat bahan-bahan tekstil seperti dari rayon dan banyak lagi yang lainnya. Faktor keadaan seperti yang tadi disampaikan, adanya keberadaan peperangan, perang real, ya, tidak hanya lagi perang dagang, itu pasti memang akan menghambat perkembangan usaha tekstil printing ke depan. Tapi memang tidak bisa tidak. Sebagai pengusaha, apalagi dia yang biasa ini adalah berusaha di bidang PC dagang, saya masih yakin masih akan tetap bisa bertahan dan berkembang. Karena memang untuk tekstil printing ini tidak hanya pada harga murah, tapi dia faktor purna, jualnya, layanannya, penyiapan desainnya, mulai dari awal.
itu akan membuat customernya itu loyal tentunya. Jadi walaupun sebegitu banyak tantangan, kita masih cukup optimis. Jika diberikan pelayanan yang maksimal, customer akan bisa loyal. Dan kalaupun ada pertambahan nilai, masih yakin customer juga memahami bahwa keberadaan global itu memungkinkan ada alasan untuk kenaikan harga dan segala macamnya. Saya rasa itu mengenai tantangan, tapi kita tentunya masih tetap optimis. Tadi untuk pertanyaan yang kedua terkait textile printing, memang kemajuan desain itu sangat mendorong untuk textile printing. Ada di Depok satu perusahaan textile printing, mendekati bulan Ramadan kemarin, 3 bulan sebelumnya mesinnya itu tiada henti siang malam. Kita hitung aja, kalau saja umpamanya seperti tadi salah satu contoh print Atexo yang X Pro mampu mencetak sepanjang seluas sebanyak 430 meter per jam kali 24 jam, berapa ribu meter dalam 1 bulan. Itu kalau satu perusahaan dan satu mesin. Dan tidak jarang untuk perusahaan tekstil printing tadi, dia banyak yang menggunakan 3-4 mesin secara bergantian, menggunakan shift tentunya agar bisa tetap jalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan udah bisa juga menjawab ke pertanyaan yang kedua tadi ya. Atau mungkin bisa. Pertanyaan saya berarti produksi hijab dan baju muslim Tren itu hijab. mendorong Ya, pasti Bu. Produksi Mendorong. hijab, baju muslim itu mendorong meningkatnya rating di Indonesia Dan ya. tidak hanya itu sebenarnya, budaya batik yang ada di kita, kecenderungan untuk menggunakan pakaian batik seperti apa yang saya pakai. Textile printing juga berperan untuk mengembangkan batik yang sesungguhnya, karena textile printing menjadi pengantar. Oh, ini batik loh, tapi batik print. Bila Anda ingin memang batik yang sebenarnya, lain lagi tempatnya, adanya di sana. Harganya tentunya akan beda. Jadi kebanggaan kita akan batik Indonesia yang sudah mendunia itu juga menjadi satu peluang untuk perusahaan tekstil printing. Saya rasa itu ya. Saya rasa demikian. Ya, mudah-mudahan menjawab, tapi mudah-mudahan nanti juga ada sesi one-on-one tadi. Karena waktu, tadi ada terkait juga dengan Pak Jamie Pak mengenai dinamika tantangan dan termasuk apakah ada target transaksi dari pameran atau Indo Inatech tahun ini. Silahkan Pak. Mungkin mengenai target transaksi mungkin sekarang sangat sulit untuk diutarakan pada hari ini. Jadi karena kan dari segi bahan baku pun istilahnya sekarang masih berfluktuasi. Ya, jadi sebetulnya minyak ini banyak orang berpikir itu hanya larinya itu, banyak orang awam itu mikirnya hanya ke bensin, solar. Tapi ini sebetulnya turunan dari minyak bumi itu sangat banyak. Sampai ke pupuk pun, fertilizer itu turunan dari minyak bumi juga. Ya, jadi bahan tekstil itu ada yang katun, ada yang polyester, pasti berhubungan erat dengan minyak bumi. Viskos, rayon juga mungkin salah satu untuk membuat kesananya juga ada turunan
dari minyak bumi juga ya, ada related to minyak bumi. Jadi banyak sekali yang kita tiap hari yang kita hadapi, kita pakai, mungkin kalau kita sebutin pasta gigi juga, sabun mandi, sabun cuci, itu semua ada sangat berhubungan dengan minyak bumi. Jadi ketergantungan kita terhadap minyak bumi ini, manusia ini sudah sangat tinggi. Jadi saya bilang ini kita berharap juga masalah Iran US war ini bisa segera reda. Ya. Tapi dampak damage-nya sudah besar. Jadi kalau mau recover pun memerlukan waktu, saya pikir, ya saya berasumsi paling cepat juga 1 tahun, ya atau para pengamat yang lain berpikir bagaimana. Tapi paling cepat itu recovery-nya 1 tahun. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menargetkan transaksi sebagaimana begitu. Dan yang saya harus highlight itu apa? Ekosistem itu harus dibangun di satu negara. Ya khususnya kita bicara di TPT. Karena semua orang ini sekarang bicara mau apa? Cepat. Ya cepat ujungnya apa? Menekan lead time. Untuk menekan lead time, istilahnya ekosistemnya itu harus ada di satu tempat. Jadi kenapa kita mau mengangkat, coba Indonesia bisa nggak mengangkat istilahnya mengais kesempatan jadinya. Salah satu mungkin US mengangkat isu dia mau decoupling from China. Ya, decoupling from China berarti apa? Para textile player ini dia lagi mikir mau pindah kemana nih? Mau keluar dari mana? Ya, mereka itu berharap melihat Indonesia itu dengan regulasinya bisa istilahnya bisa invest di Indonesia. Ya mungkin salah satu tantangan juga, mungkin teman rekan-rekan media tahu kan, 2 tahun yang lalu kan undang-undang ketenagakerjaan kita di-challenge. Ya, challenge. Dan deadline-nya tahun ini loh. Ya, tahun ini harus terbit undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Ya, istilah tanpa ada undang-undang ketenagakerjaan yang baru, berarti apa? Kepastian untuk investor belum ada. Jadi banyak investor asing yang datang ke saya berbicara, kapan nih undang-undang ketenagakerjaan ini bisa di istilahnya ini kan harus pasti melalui DPR juga nih. Ya. Karena industri tekstil itu padat modal dan padat karya. Ya, tidak mungkin buat 3 tahun, 4 tahun payback periodnya pendek itu, pasti di atas 8 sampai 12 tahun sekarang. Jadi mereka sangat perlu kepastian hukum. Jadi mereka bisa menghitung negara mana yang dipilih oleh para investor. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jamie. Mudah-mudahan menjawab dari apa yang teman-teman tanyakan. Saya ingin buka sesi yang kedua. Boleh ada 1, 2. Boleh 1 lagi kalau ada? Silakan. Dari yang sebelah ujung, silakan sebutkan nama dan media. Ini Dogaya mau tanya buat APR Pak Aryo Pak. Tadi kan disebut bahan bakunya ke pohon selulosa, lebih selulosa gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa itu tuh kayak sustainability-nya jalan gitu? Karena kan pohon kita kan walaupun banyak tapi kan terbatas. Gimana cara APR untuk memastikan bahwa itu tidak merusak hutan? Terus yang kedua, pengen tahu aja tadi kan kalau saya nggak salah tuh udah sempat ekspor ya Pak ya, ke negara mana aja kalau boleh disebut, dan mitra untuk yang di Indonesia tadi kan ada beberapa brand, mungkin boleh nggak di-mention brandnya seperti apa. Terus satu lagi unique selling point dari APR sendiri yang membedakan dengan produsen tekstil lain apa sih Pak yang jadi spotlight gitu. Thank you. Baik, terima kasih. Ini ke Pak Utomo semua nih. Tapi tahan dulu, saya langsung ke yang kedua, pertanyaan kedua kita tabung dulu. Nanti biar sekaligus. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum. Saya Lina dari pelakubisnis.com. Mungkin ini pertanyaan bisa dijawab oleh Pak Jamie atau Pak Paul ya. Ini kan ini ada cerita, kita masih ada cerita sedih juga ya kalau bicara soal industri hulunya tekstil. Tapi dari tahun kemarin nih kalau saya lihat jumlah peserta dan pengunjungnya nih targetnya cukup besar ya. Bahkan tahun lalu kalau nggak salah
12 negara ya Pak, sekarang 29 negara. Kemudian pesertanya juga tambah dari 500 ke 800. Artinya ini ada animo yang baik gitu ya, baik dari peserta maupun pengunjung. Apa catatan yang menarik ditandai dari acara tahun lalu, dari event tahun lalu? Lalu ya itu mungkin itu ya, poinnya seperti itu. Lalu kepada APR, saya ingat Fiskos itu dari tahun 2000 bahkan mungkin 90-an sudah ada di Indonesia gitu ya. Penetrasinya sekarang seperti apa Pak? Kalau dulu kan kayaknya masih sulit ya Fiskos karena kualitasnya tinggi gitu kan, kualitasnya bagus, kemudian penetrasi pasar cukup sulit di Indonesia gitu ya. Kalau kondisi sekarang bagaimana Pak? Apakah memang rayon sudah mulai diminati dan seperti apa penetrasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir kami silakan sebutkan nama, media, dan ditujukan ke siapa. Sebelumnya saya Safira dari Polres Jakarta mau nanya ke Pak Paul. Di pameran Inatek tahun ini kan selain ada pameran ada juga seminar sama workshop ya Pak. Sebenarnya tema utamanya tahun ini itu apa sih? Terus juga apakah terkait dengan tuntutan isu di industri tekstil saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih 3 penanya. Ada beberapa poin. Pertama ke Pak Utomo, dan kedua kayaknya juga terkait juga dengan Pak Jimmy, termasuk ke Pak Paul. Apa sih inovasi baru, bahkan partisipan luar negeri juga makin banyak aja, temanya seperti apa. Silakan dimulai Pak Utomo. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sustainability atau sustainable business buat APR itu udah bukan menjadi suatu syarat, tapi udah wajib. Kita tidak akan menjalankan bisnis yang karena kan kita selalu berpikir bahwa kita akan terus berada di Indonesia untuk menjalankan bisnis. Jadi menjaga hutan yang merupakan yang menghasilkan kayu yang menjadi bahan baku untuk produk viskos kita itu menjadi suatu kewajiban dan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan secara sustainable dan berkelanjutan. Jadi menjaga hutan itu, hutan produksi kita itu adalah kewajiban kita yang harus kita terus jalankan. Bagaimana kita menjaga agar produk-produknya itu bisa pengembangan dari kayunya itu muncul terus adalah kita mempunyai tim R&D yang sangat mumpuni. Jadi kita selalu memilih bibit-bibit yang terbaik di satu daerah, misalnya di daerah untuk yang gambut ataupun yang tanah mineral, kita memilih dan mengembangkan bibit-bibit apa yang bagus untuk daerah tersebut. Jadi di setiap daerah itu memang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita punya tim R&D atau penelitian dan pengembangan yang selalu melakukan penelitian mencari terus bibit yang terbaik. Kenapa perlu bibit yang terbaik? Karena lahan kita terbatas dan kita ingin dalam lahan yang terbatas itu produktivitasnya meningkat terus. Jadi misalnya dalam 1 hektar dulunya 19 ton per hektar, kita terus mencari bibit yang terbaik agar bisa meningkat menjadi 23 ton, bisa menjadi 30 ton per hektar. Dan itu cara kita melakukan bisnisnya. Jadi mengembangkan, mencari tahu apa yang terbaik untuk area tersebut. Untuk menjaga hutannya pasti, karena menjaga areanya pasti. Jadi kalau areanya tidak dijaga, airnya tidak dijaga, terus tanahnya tidak dijaga, tentu kayunya tidak akan berkembang. Nah, kalau kayunya tidak berkembang, tidak kualitasnya atau produktivitasnya atau bobotnya tidak meningkat, ya yang rugi kan kami sendiri. Karena produktivitas kita tidak meningkat, bahan baku kita jadi tidak tinggi. Jadi itu yang kami selalu kembangkan untuk menjaga agar area konsesi yang diberikan kepada grup kami untuk mengembangkan kayu untuk produksi produk viskos ini selalu terjaga. Ya. Yang kedua adalah ekspor, negara mana aja ada 17, terutama saya sebutkan yang besar-besar aja, yaitu kita ke Turki, ke India, ke Pakistan, Malaysia, dan Bangladesh. Dan ada negara-negara lain yang juga kita ekspor untuk produk-produk viskos kita ini. Untuk 7 mitra kita, nanti salah satu, saya sebutkan aja beberapa 7 pelakunya yang menjadi mitra kita, yaitu Agung Tex,
Manunggal Adipura, Sahabat Tekstil, Sentro Textile dan Garment, Sinaran Denim, dan Mutiara Nata serta Vikaro. Nanti silakan berkunjung ke booth kami di acara Endorsement Tech ini untuk bertemu langsung dengan mitra-mitra kami. Dan apa unique selling point dari APR? Ya, jadi satunya tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya adalah produk kita adalah produk viscose atau rayon yang terbuat dari kayu. Bahan bakunya adalah kayu. Jadi ini salah satu alternatif. Tadi disebutkan juga, Pak Jimmy juga menyebutkan kita ada bahan dari polyester, ada bahan dari katun. Nah, ini dari kayu. Dan ini unique selling kita karena bahannya akan terasa berbeda ya kalau kita pakai di kain ataupun di baju yang kita menggunakan bahan viskos akan terasa berbeda. Dan ini yang terus kita kembangkan. Kita apply bukan cuma di baju dicampur dengan katun, dicampur dengan polyester, kita coba sekarang dengan denim. Baju yang seperti kayak jean itu kita juga kembangkan untuk menggabungkan produk viskos ke situ, terus juga kain rajut juga kita kembangkan, dan juga produk-produk yang rumah tangga lainnya gitu yang kita coba kembangkan terus. Dan ini tidak akan stop, kita akan terus mencoba dengan bahan-bahan yang lain dan diaplikasikan ke produk tekstil yang lain. Sekalian saya menjawab pertanyaan yang kedua mengenai penetrasi viskos sekarang seperti apa ya. Nah, karena ini termasuk kategori baru gitu Bu ya. Mungkin sudah ada dulu di tahun 2000-an awal, pabrik kami berdiri 2018-2019 yang pertama untuk yang terintegrasi. Nah, memang perlu waktu untuk pengembangan, memperkenalkan produk-produk viskos ini ke mitra-mitra atau ke pabrikan-pabrikan tekstil yang ada di Indonesia. Jadi perlu waktu karena yang kita kenal dulu mungkin katun, paling banyak katun dari tahun 40-an ya Pak Jimmy ya, bahkan sebelum 40-an udah bahannya katun, polyester juga terus berkembang. Nah, viskos termasuk kategori baru. Nah, ini memang perlu waktu, penetrasinya sekarang masih dibilang kecil kalau dibanding katun dengan polyester ya masih kecil, tapi growingnya atau pertumbuhannya cukup menjanjikan gitu ya. Apalagi kalau tadi disampaikan Pak Moderator bahwa industri tekstil masih berkembang 4% ya Pak ya tadi ya di Indonesia gitu. Jadi kami mengharapkan dengan kami melakukan mitra dengan industri-industri yang ada di Indonesia, semakin banyak orang mengenal produk tekstil yang berbahan bakar, bahan dasar menggunakan viskos rayon ini. Diharapkan dengan semakin mengenal, merasakan manfaatnya, merasakan perbedaannya dengan bahan baku lain ataupun dengan pencampuran bahan baku lain, semoga bahan viskos ini terus berkembang di Indonesia. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Utomo yang sudah merespon tadi pertanyaan kami Mbak Eri dan teman-teman yang lain. Tadi Pak Jemi terkait dengan peserta masih antusias Pak, artinya Indonesia ini ya tadi Bapak sebutkan ekosistemnya lengkap, mungkin dari investment opportunity-nya Pak seperti apa, termasuk ini ternyata pasitipan luar negeri masih antusias loh dengan tadi, mungkin nanti juga Pak Paul bisa menambahkan. Pak Jemi silakan Pak Eri. Mungkin rekan-rekan media juga bisa melihat bahwa Q1 pertumbuhan ekonomi Indonesia Q1 2026 kalau di-compare dengan Q1 2025, istilahnya pertumbuhan ekonomi di 2026 ini Q1-nya boleh dikatakan lebih baik ya. Jadi bukan hanya terjadi di Indonesia, khususnya industri TPT, para pelaku industri di luar pun melihat tadinya itu 2026 ini istilahnya turn back point untuk industri TPT. Ya mungkin bisa dilihat juga sampai pelaku IKM-nya pun sampai Februari akhir itu walaupun menjelang Idul Fitri, mereka itu penjahit di IKM itu masih istilahnya masih melakukan kegiatan. Itu berbeda dengan tahun 2025. Yang ini menandakan bahwa
istilahnya regulator atau pemerintah melakukan penegakan hukum, istilahnya sudah berjalan. Jadi kenapa IKM di tanah air ini bergerak, yaitu khususnya untuk market dalam negeri. Tapi di global pun mereka melihat ini udah stok di brand sudah istilahnya sudah menipis ya. Tapi kita punya masalah baru ya dengan Iran, kan Iran ini terjadi di Februari akhir ya. Ya, jadi kita berharap masalah Iran war ini bisa cepat beres. Mungkin ada news yang mau ceasefire atau apa, kita berharap para pemimpin dunia ini bisa duduk bareng di meja perundingan supaya masalah ini bisa cepat berakhir. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau Timur Tengah mungkin masalahnya sama Pak ya, semua industri mengalami, dan kita berharap itu segera kondusif. Pak Paul silakan untuk menambahkan tadi, wah ini apa sih yang lebih menarik mungkin bisa di-highlight sehingga partisipan kayak APRD sudah 8 kali ini nggak absen, ini luar biasa. Termasuk luar negeri partisipannya juga banyak. Silakan Pak Paul. Jadi untuk membahas salah satu topik seminar juga dari asosiasi, main topiknya mungkin lebih akan ke sustainability and circularity juga, serta nanti ada bahas-bahasan juga tentang rules and regulation juga. Di satu lain juga masih ada business seminar di mana nanti akan lebih membahas lebih ke untuk scale up fashionnya gitu dan brandingnya. Terus untuk menjawab pertanyaan tadi yang dibanding tahun lalu 2026 ini jauh lebih meningkat karena memang antusias dari lokal lebih banyak tahun ini dibanding tahun lalu. Jadi kurang lebih kalau secara persentase bisa dibilang 65-35 itu ya sesuatu yang bisa kita banggakan juga. Teguh Pak tambahannya. Tadi ada beberapa hal ya, karena mungkin dari Pak Sauki, Absibi, karena ini bicara tekstil tadi saya kira juga tidak terlepas dulu. Mungkin ada tambahan yang mungkin bisa sampaikan ke teman-teman media, termasuk dibanding yang tadi disampaikan oleh Pak Jimmy. Iya Pak, kalau kita lihat tadi Pak Jimmy sempat mention terkait dengan harga minyak bumi, memang pada dasarnya yang semua sekarang chemical base ini kan harganya semua naik Pak. Dan tentu kenapa, mungkin menjawab pertanyaan tadi, kenapa animonya terus meningkat, ya salah satunya yang bisa diapresiasi dari pemerintah adalah kestabilan dari sisi BBM Pak. Jadi pemerintah bisa melihat sekarang kan, bisa melihat bahwa kalau misalnya BBM naik atau ya Indonesia lebih secure terkait dengan geopolitik saat ini, dan beberapa fasilitas dari pemerintah seperti UCEPA, kemudian reciprocal yang masih terus dibahas Pak. Ini jadi salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Ditambah kondisi sekarang geopolitik memanas, otomatis daya beli untuk domestik pasti akan ada kenaikan karena dari sisi logistik, kapal, shipping itu sekarang harga naik. Jadi kemungkinan untuk impor pasti harga juga akan lebih naik lagi. Jadi ada sedikit harapan bahwa memang domestik kita bisa mengangkat ekonomi kita di tengah kondisi geopolitik saat ini sedang memanas. Cuman menjadi catatan bagi kami adalah ya pemerintah harus memberikan sebuah kepastian terkait dengan harga, supply. Ya kalau naik harga itu adalah wajaran Pak kalau bagi kami. Tapi yang jadi masalah bagi kami adalah khawatirnya adalah supply-nya nggak ada. Ini yang kami sangat khawatir sekali dengan ketidakpastian ini. Makanya animonya semakin meningkat karena memang didorong oleh domestik saat ini. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sauki atas tambahan informasi. Mudah-mudahan ini makin memperkaya, makin melengkapi jawaban dari Bapak Jusma. Menarik sekali sebetulnya kesempatan diskusi pada kesempatan kali ini, tapi karena waktu saya harus akhiri. Tapi sebelumnya mungkin ada closing statement dari masing-masing, maksimal mungkin 3 menit aja. Saya mulai dari Pak Atol. Mungkin ada kata-kata penutup yang akan disampaikan di event kali ini. Silakan.
media semua bisa hadir dalam pameran. Baik, ini singkat padat tapi PR nih. Mudah-mudahan nanti 15, 18 teman-teman yang penasaran tadi APR itu apa sih, bahan bakunya, nanti bisa langsung lihat. Terima kasih Pak Paul. Silakan Pak Solki, closing statement. Ya Pak, ya kami sih berharap Indo Intertek ini bisa menjadi cerminan bagi pelaku usaha tekstil bahwa memang pada dasarnya kita masih bisa kuat, bisa optimis di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi sekarang ketidakpastiannya cukup tinggi. Jadi kami sih berharap Indo Intertek jadi pusat kebangkitan bagi industri tekstil ke depan. Ditambah ini semua asosiasi duduk bersama Pak bareng-bareng, kita ngadain seminar, jadi rekan-rekan media maupun dari teman-teman peserta nanti di seminar ataupun di Indo Intertek bisa melihat secara insight-insight dari para ahlinya, kemudian dari pemangku kepentingan bisa dilihat bagaimana secara regulasi maupun ketersediaan bahan baku, harga, dan bisa ditanyakan secara langsung. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi Adil Sauki, Sekjen dari APSIPI. Pak Jenny, silakan Pak, closing statement-nya. Kita jangan tabu berinovasi. Ya, kita harus keep trying, harus confident bahwa akan ada perubahan. Tanpa berusaha, perubahan itu tidak akan hadir dengan sendirinya. Saya pernah bicara, regulasi itu tidak jatuh dari langit, tapi kita harus berusaha meraihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jemi. Jadi kata kuncinya optimis dan kolaborasi dan untuk keberlanjutan di dunia atau bisnis tekstil garment ini. Pak Osman Batubara, silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami dari Kopi Grafika, atau katakanlah merupakan salah satu unit dari pertekstilan Indonesia di bagian hilir, berharap ada kolaborasi, kerjasama di antara berbagai unit atau katakanlah mata rantai yang ada. Kita sangat berharap kalau umpamanya nanti ekspor adalah diekspornya setelah di print, setelah dicetak, tentunya akan sangat meningkatkan pendapatan untuk kita dalam negeri. Yang kedua, karena produk cetak sekarang sudah sangat menggurita, sangat menjamur di daerah, yang disupport oleh kemajuan teknologi media sosial. Orang banyak hanya menjual desain melalui Shopee dan segala macamnya. Ketika kita ingin pesan dan segala macam dalam jangka waktu yang tidak lama, apa yang kita butuhkan adalah sudah sampai di rumah kita sendiri. Tapi perlu kita gali, perlu kita teliti, apakah itu dikerjakan oleh orang-orang dalam negeri? Banyak peneliti mengatakan tidak, tapi itu dicetak di luar negeri, di daerah negara lain. Jadi kita berharap ke depan produk cetak khususnya tekstil printing yang merupakan bagian dapur dari ekonomi kreatif, salah satu dapur dari ekonomi kreatif. Kita berharap negara kita ini tidak hanya menjadi sampah atau pasar untuk pengguna produk cetak yang dikerjakan di luar negeri. Kita berharap apa yang kita gunakan dikerjakan, berasal dan dikerjakan dan dinikmati oleh kita yang ada dalam negeri. Saya rasa itu saja. Terima kasih Pak Usman. Jadi intinya mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi pemain yang kuat di negeri sendiri. Terima kasih Pak Usman. Silakan Pak Utama untuk closing statement. Ya, dua hal. Satu, tetap yakin bahwa badai pasti berlalu, ya kan? Apapun kondisinya, ini bukan pertama kali Indonesia ataupun dunia menghadapi situasi seperti ini. Kita menghadapi COVID juga pernah, ini perang juga bukan pertama kali, beberapa tahun-tahun sebelumnya juga ada
perang, tapi selalu optimis bahwa badai pasti berlalu. Yang penting bagaimana kita bisa bertahan terhadap menghadapi kegiatan ini. Kalaupun bisa berkembang akan lebih baik. Itu satu. Jadi kerjasama antar pelaku TPT atau industri tekstil ini sangat penting, dan juga yang tadi disampaikan kolaborasi dengan pemerintah bagaimana bisa menjaga agar industri dalam negeri, industri tekstil dalam negeri ini bisa tetap bertahan dalam kondisi yang ketidakpastian tinggi ini, bahkan bisa berkembang ke depannya. Yang kedua, pastinya kita sukseskan Indo Intertech ini. Silahkan hadir di booth APR, silahkan bertemu dengan 7 mitra kami yang ada di booth APR, silahkan rasakan bagaimana bahan baku viskos ini diaplikasikan ke produk-produk tekstil yang diproduksi oleh mitra-mitra kami yang ada di booth kami. Jadi bisa ikut merasakan, bisa membedakan, ataupun juga bisa ikut berpartisipasi terhadap apa yang kami buat, yang kami produksi khususnya untuk bahan yang terbuat dari kayu ini, gitu, untuk bisa merasakan apa tadi unique selling seperti yang tadi ditanyakan. Saya itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Lagi-lagi kuncinya optimistis, karena kita telah belajar dari pandemi, dan itu selalu ada jalan menuju rumah. Jadi pasti akan ada inovasi, pasti ada kreativitas untuk bagaimana kita tetap bertahan. Terima kasih, dan yang penasaran nanti tentunya hadir langsung di ajang pameran Indo Intertech 2026 dari tanggal 15 sampai 18. Baik, sekali lagi terima kasih mewakili penyelenggara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media semua, Bapak Ibu semua, dan juga para pembicara yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Kita mungkin foto session dulu, teman-teman media silahkan, mau diatur gayanya seperti apa yang menarik, kami silahkan. Mungkin foto bersama dulu Bapak semua.